Nama saya Salvinus Manggalo. Saya sebagai anak menantu dalam keluarga ini. Istri saya adalah anak bungsu dari orang tua yang akan dikebumikan. Istri saya bersaudara 6 orang. Ya, jadi tinggal istri saya yang menetap di kampung, jadi otomatis kamilah yang mengatur secara teknis semua persiapan pemakaman dari orang tua dan saudara kami ini, karena yang akan diacarakan ini ada 2 orang tua kami, ibu dan saudara perempuan kami. Pembuatan pondok seperti ini di Toraja butuh waktu yang panjang. Seperti ini juga kita butuh waktu sekitar 3-4 bulan. Perencanaan mulai bulan Oktober tahun lalu sampai saat ini seperti yang kita lihat masih ada pembenahan di sana sini. Juga melalui banyak pertemuan-pertemuan dengan orang tua. Kalau di saat ini namanya Sarwan, jadi kita terus komunikasi dengan mereka, karena memang ini punya aturan-aturan, ada aturan-aturan kebiasaan-kebiasaan di tempat ini yang harus kita ikuti. Seperti yang ini, yang namanya tapak bulo, ya ini tidak sembarang kita pakai, itu disesuaikan dengan kerbau yang akan dipotong di dalam acara ini. Jadi ini perencanaan ini dibutuh waktu 3-4 bulan dan banyak melibatkan orang-orang pekerja sini, karena memang yang kerjakan yang seperti ini itu adalah pekerja sini yang memang sudah profesional di bidangnya, dan ini yang membuat longa-longa seperti ini memang mereka juga profesional. Dan itu karena di musim-musim begini, musim-musim sibuk, jadi untuk melobi mereka itu ya butuh waktu mensinkronkan waktu mereka itu. Jadi itu yang butuh waktu. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga di sini untuk mempertemukan mereka itu juga butuh waktu, karena ya kesibukan masing-masing. Karena memang ini musim pesta, jadi banyak kegiatan. Ya. Sangat sulit untuk mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat, dan kita tidak bisa melangkah kalau kita belum duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah. Kan ada step-stepnya, sesudah ini dibuat ini, sesudah ini dibuat ini, jadi tidak bisa melompat. Jadi misalnya yang lakian ini tidak bisa dibuat kalau orang tua belum dikasih keluar dari kamar, yang orang mati belum dikasih keluar dari kamar. Jadi orang mati ditempatkan di kamar, nanti orang mati itu dikasih keluar dari kamar, baru dibikin yang namanya leken ini. Jadi kalau orang Toraja itu pertama meninggal disebut tomakula, ditaruh di kamar, atau kalau di rumah Toraja di kamar di sana, di sumbung namanya, sumbung. Nanti kalau dikasih keluar dari sumbung atau kamar kalau rumah batu, baru pondok yang namanya leken ini, tempat orang mati nanti ini baru dibikin. Jadi itu perlu dikonsultasikan dengan orang tua, dan untuk mempertemukan mereka itu sangat sulit biasanya. Ya. Ya, yang pertama itu rapat internal keluarga besar, saudara-saudara, sepupu-sepupu keluarga besar. Lalu kemudian setelah itu kita panggil atau parenge orang tua dalam wilayah ini. Lalu kita bicarakan bahwa kami akan mengubur orang tua kami katakanlah bulan Januari. Nah, nanti Toparenge akan memberikan instruksi tahapan-tahapan apa yang kita bikin. Yang pertama, yang saya sudah lalui Pak, yang pertama itu namanya mengeleleng.
Jadi pertama kita persiapkan bahan. Ini bahan dulu disiapkan, namanya mangaleleng. Nah, kemudian setelah mangaleleng itu ritual adat. Itu ritual adat. Setelah mangaleleng itu baru dibuat pondok-pondok seperti ini. Pondok-pondok seperti ini. Setelah dibuat pondok-pondok seperti ini, orang mati dikasih keluar dari kamar. Kalau dia di rumah Toraja dikasih keluar dari sumur. Jadi kalau dia masih di kamar, dia disebut orang masih sakit, belum mati. Kalau istilah orang Toraja atau makula. Kalau dia sudah dikasih keluar dari sumbung, kalau di rumah Toraja atau kamar, kalau rumah batu, itu sudah disebut mati. Kalau sudah mati, langsung disambung membuat lakian seperti ini. Dan seterusnya sampai selesai dongan-dongan. Ibu ini sangat bisa dikatakan pendiam, tidak terlalu banyak bicara. Yang dia pesankan bahwa kalian bersaudara itu tetap rukun, saling menyayangi, saling memperhatikan kalau saya tidak ada lagi. Karena memang mertua saya laki-laki memang sudah lama meninggal. Jadi yang menjadi kekhawatiran beliau adalah anak-anaknya supaya ini tetap hidup rukun, saling membantu, saling memperhatikan, dan memperhatikan keluarga besar, tetap menjaga harmonisasi dalam keluarga besar. Itu yang beliau almarhumah tekankan bagi kami. Ya, saya sangat bangga sebagai anak dan sebagai bagian dari masyarakat adat, karena ini adalah penghormatan terakhir, penghargaan terakhir kepada orang tua kami. Jadi kami lalui dengan tulus, dan pemberian terakhir kepada orang tua kami. Semoga kami yakin dan percaya bahwa orang tua dan saudara kami sudah berada di surga bersama Yesus Kristus. Tangkak tu jalan ke bumi, langkah tuanku kau buat, tontongku sading mama seni, ngoi sang tumbang akan warampoi, buang tae milambana, buang tontong si solana, si elek tolak kau di apuan,
Siapa yang di rumah timur rumah kurang. Gimana bang suasana di depan?
sipi. Yo, pangalolo mireke. Misure nete, marok to. Yo, bintu gitu, marun le doi. Ano ko to kami kasiram pulang nete. Yo, pangalolo ma mireke. Pangalolo apa? Ano mo sabe? Yo, pulang ko gitu to pangalolo. Ibu Bapak yang sama dikasihi Tuhan, dalam sidang perkabungan hari ini kita akan memasuki ibadah dan akan dilayani oleh pendeta Jemaat Morante dengan majelis. Dengan hormat kami silakan Ibu Pendeta. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Mapalele almarhum Ne Andi. Kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Doaku, Yesus.
berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Silakan dulu. Mari kita dengarkan litani penguatan Mazmur 90. Tuhan, Engkaulah tempat peteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan. Diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran menjaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, menyusut dan layu. Mari bersama kita berdoa untuk kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di siang ini. Kita berdoa. Di pelataran duka ini ya Allah, kami datang berdoa kepadamu. Kami datang berseru, memohon pengasihan Tuhan, memohon Tuhan melihat dan mendengar setiap seru sembahyang kami. Kami akan memulai seluruh rangkaian prosesi pemakaman bagi kedua orang yang kami kasihi, almarhumah Nek Andi dan almarhumah Mama Asmi. Topang kami Tuhan, hiburkan kami ya Allah, sehingga duka yang kami alami bersama-sama dengan keluarga menjadi kemuliaan dan kami mampu melihat maksud Tuhan di dalamnya. Izinkan ya Allah, kami kembali dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu di siang hari ini. Jauhkan kami dari segala hal yang mampu menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan. Mampukan kami mengerti dan memberlakukan dalam hidup kami. Kami mohon ya Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita di siang hari ini saya pilih dari Lukas pasal 18 ayat ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata,
Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tunggu-tunggu ya, suluk salanasang, yate Pak Besan yate, tentu pemuda-muda mutarangi. Dan banyak di antara kita yang mungkin salah tafsir, salah mengartikan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang seorang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tentu telah banyak mendengar, kita tentu telah banyak berusaha untuk memahami maksud Tuhan. Dan banyak di antara kita yang kemudian sama seperti orang kaya dalam pembacaan kita kemudian kecewa dan biarlah apa susila untuk. Saudara-saudara, lalu benarkah, pertanyaannya bagi kita melalui firman saat ini, lalu benarkah Allah tidak berkenan melihat anak-anaknya berlimpah dengan harta, berlimpah dengan kekayaan? Saudara, kisah orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan sorga yang ditulis di Injil Lukas saat ini adalah salah satu pengajaran Yesus mengenai kerajaan sorga, mengenai keselamatan. Orang kaya dalam kisah ini mewakili semua anggapan orang-orang saat itu semua ya lamentama ki surga di Pak Buddha iki. Kita harus mengumpulkan harta di dunia, keyakinan orang Yunani. Kita harus mengumpulkan harta di dunia karena ketika kita menghadap penghakiman di akhirat, yaitu harta akan membuat wajah kita bersinar-sinar. Harta kita di dunia akan kita bawa sampai mati. Keyakinan orang Yunani, sehingga pertanyaan dari orang kaya ini mewakili pandangan dan pemahaman orang-orang saat itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini orang kaya yang tadi mewakili pemahaman orang-orang di sekitarnya. Salah satunya semua ya kemang kaki pogawi. Tu mintu na hukum Taurat, berarti selamatlah kita. Hukum pertama sampai hukum ke-10, jika engkau melakukan itu, maka engkau akan selamat. Jika engkau melanggar salah satu dari hukum Taurat, maka hukuman ada padamu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, pemahaman orang percaya saat itu juga berkata bahwa selamat, sorga, dan hidup di akhirat nanti ditentukan bagaimana engkau cukup melakukan Taurat. Dengan bangganya yate pemimpin ini alam Pak Basanta aku akan mengakutanai Yesus, Yesus, maka mereka pugau. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormatilah ayah dan ibumu, maka mereka pugau. Kende ulunan aku mengkarasangmu, tongku mangura Pak. Saya sudah melakukan itu sejak masa mudaku. Mendengar hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda tadi, orang kaya tadi, napokada semua, mangka mau ganta mau kupukau. Dia dengan keyakinan penuh, ia sangat yakin bahwa dengan usahanya maka ia mampu memperoleh yang namanya keselamatan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa usaha manusia sangat terbatas. Sesempurna apa kita untuk mencapai Allah yang sempurna? Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau sempurna selayaknya aku sempurna. Surga ini milik Tuhan, keselamatan itu milik Tuhan. Jadi standar yang dipakai adalah standar Allah, dan standar Allah adalah sempurna. Sesempurna apa kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, mintu buangan kadang tingkah kede talang delino untuk mencapai surga Allah. Yesus meyakinkan, memperingatkan si pemuda tadi, kalau begitu ya memang kamu mau pokok tu mintu hukum Taurat. Kalau begitu juallah dan patungisa lamu pokok, juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta sorgawi. Respon yang diberikan oleh orang kaya tadi, dia sedih. Dia sedih karena ia tuh barang apa muda. Dalam pembacaan kita jelas dikatakan kemudian sedihlah. Perkataan itu membuat orang itu menjadi sedih karena ia sangat kaya.
Jelaslah firman Tuhan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Orang tadi tidak mau, tidak berniat, dan tidak mampu untuk melakukan perintah Allah yang terakhir, perintah Yesus. Juallah seluruh harta bendamu dan bagi-bagikanlah kepada orang yang tidak punya, maka engkau akan beroleh harta surgawi. Saudara, ini bukan perkara semua isuleko lana balik tongan. Ini perkara bagaimana si pemuda tadi, orang tadi merespon perintah Allah. Tak epana pugau ina malo mo penana nakoha alang sing oto mintu-mintu na natappo na pangari ka aku do. Ternyata iman yang diberikan oleh si pemuda tadi, orang kaya tadi, ternyata imannya hanya sementara. Sangkang ngeri, anggira rangkang ngeri. Ia tidak mau meninggalkan kenikmatannya, ia tidak mau meninggalkan kenyamanannya, hatinya masih bergantung kepada dunia. Ia tidak tahu bahwa keselamatan yang sungguh ditawarkan Yesus kepadanya. Juallah itu, maka engkau akan mendapatkan sorga. Juallah itu, maka engkau beroleh harta di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengkhotbah mengatakan apa yang di bawah kolong langit ini semua adalah sia-sia. Firman Tuhan kita yang dibukakan pada kita saat ini bukan melarang kita untuk mengumpulkan harta benda, tetapi janganlah hati, iman, dan kehidupan kita bergantung berada di mana harta kita berada. Yang mau dikatakan Yesus kepada orang kaya tadi, untuk memiliki keselamatan hatimu, jiwamu, akal budimu, dan seluruh kehidupanmu harus penuh kepada Yesus. Rampo mo toda ang sembahyang, rampo mo mengikutan anak onggar rasusi, napoga mo tu hukum Taurat, tetapi ternyata hatinya masih bergantung pada dunia. Bapak Ibu, perihal menjadi kaya di dalam perikop pembacaan kita bukan masalah materi, tetapi hati. Sudikah kita meninggalkan kenikmatan dunia untuk bersama-sama Yesus? Sudikah kita, maukah kita, relakah kita untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup bersama Yesus? Jangan khawatir. Di dalam Yesus berkat melimpah. Secara khusus almarhumah Mama Asmi, ya kita matuangku ni Andi tak paku bela si tamu. Kalau dengan almarhumah Mama Asmi, kami sepelayanan di PWGT sampai akhir hayat pun beliau tetap mengangkat tugasnya sebagai ketua PWGT. Namui Masaki, namui magang satu keberadaannya, beliau tetap memaksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Dan piran-piran si tamu na gereja ko kembali ke Tuhan mau kumiraka Melusia kami saadi sudah sehat-sehat kah? Dalam keadaan pucat dan keberadaannya sakit, dia tetap berkata, kalau saya mampu maka saya datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kesaksian saya secara pribadi bahwa orang tua kita, saudara kekasih kita, Mama Asni dan juga almarhumah Ne Andi menunjukkan imannya bahwa keselamatan yang ia pegang bukan karena beliau mampu, bukan karena beliau memiliki apa-apa, tetapi karena beliau sudah merasakan kasih sayang dari Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, yang kita terima, kita pegang dengan satu syarat: percaya, mengimani, dan menjalani hidup dengan iman yang kita pegang. Saudara,